Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur bersama lagi kita di dalam renungan harian kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau, Tuhan yang penuh kasih. Pada saat ini kami mau mempelajari, mendengar firman-Mu. Berikan kami akal pikiran yang sehat, dapat memahami dan memikir dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah mengingati kasih pertama. Dan firman Tuhan dalam kitab Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Pemberian yang paling mendalam dan paling penting yang gereja pegang ialah transformasi dalaman anggota-anggotanya yang dipanggil kelahiran baru dan pertobatan. Tanpa Roh Kudus yang sentiasa bekerja untuk memberi hati yang baru dan pikiran yang baru, gereja tidak lama akan lenyap. Satu perkara yang memisahkan gereja daripada semua organisasi yang lain ialah dimensi rohani ini, pertobatan dan transformasi para anggota. Firman Tuhan mengatakan di awal-awal nih, mengatakan seperti ini, bahwa dalam sebuah kehidupan ataupun jemaat yang harus kita ada adalah bersama-sama. Walaupun ada perubahan-perubahan, tetapi kita harus bersama juga walau bagaimana saja. Jadi pastinya menyakitkan bagi Rasul Yohanes untuk mendengar bahwa jemaat Efesus telah meninggalkan kasih pertama, yaitu pertobatan. Ini sangat menyakitkan karena Efesus tidak hanya mempunyai Yohanes sebagai pastor, tapi Paulus juga telah menghabiskan masa di sana dan menulis salah satu daripada suratnya yang sangat berkuasa khusus untuk mereka. Dan ini adalah sangat pasti. Jika seorang yang sudah berusaha memberikan firman Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, tetapi orang-orang tidak mendengar, malah tidak ada pertobatan di tempat itu, pastinya hal itu sangat mengecewakan. Saudara-saudara, walaupun jemaat masih berfungsi, namun jemaat telah kehilangan elemen yang paling penting. Yesus telah memberitahu Yohanes, Nikodemus, bahwa tanpa dilahirkan semula, tanpa pertobatan, Anda tidak boleh benar masuk mengalami kerajaan Tuhan. Tidak akan dapat merasakan bagaimana Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jadi, sebuah jemaat mungkin memiliki semua aspek kehidupan dalam gereja. Tetapi jika jemaat telah kehilangan kasih pertama, jemaat telah kehilangan semuanya. Sama juga di dalam kehidupan harian kita, saudara-saudara, pada saat ini. Jikalau kita sebagai seorang umat Tuhan kehilangan kasih pertama, kehilangan Yesus dalam hidup kita, sama seperti kita tidak dapat melakukan apa-apa lagi karena kita kehilangan sesuatu yang sangat berguna. Kita diperingatkan pada saat ini, saudara-saudara, kasih daripada Tuhan harus tetap ada di dalam kehidupan kita ini. Yesus menggesa, menekankan, membawa jemaat. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Dalam ayat kelima. Lakukanlah perkara yang Anda buat pada mulanya. Ingat bagaimana teruja dan diberkatinya Anda ketika Paulus berkhotbah dan menulis suratnya kepada Anda. Apa yang dikatakan oleh Tuhan pertama. Lihat, yang Tuhan nyatakan di sini adalah lakukanlah kasih sesama manusia. Bagaimanapun kita, siapapun kamu, apapun kehidupan, apapun tanggung jawabmu, apa pekerjaanmu, semuanya lakukanlah yang pertama. Kasih Tuhan.
Jadi saudara-saudara, adakah Anda ingat bagaimana Anda dahulu boleh datang biasa pergi ke gereja lebih awal dan lapar serta dahaga akan kebenaran? Saudara-saudara, pertanyaan yang sangat baik. Adakah kamu masih ingat bagaimana kamu boleh datang ke gereja dengan hati dan perasaan mau mendengar firman Tuhan itu? Bagaimana kamu boleh datang awal ke gereja? Adakah kamu masih ingat itu? Bolehkah Anda ingat bagaimana bersungguh-sungguhnya kamu berdoa dan mau menuruti semua perkara yang kamu temui dalam Alkitab? Kasih pertama harus menjadi satu-satunya kasih dan untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mau kasih itu menjadi pudar, tetapi sebaliknya bertumbuh lebih kuat ketika kita mempelajari lebih banyak tentang wahyu Yesus Kristus. Itulah kita dikatakan pada saat ini, saudara-saudara, biarkan kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Jangan pudar, jangan dihilangkan. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Mengingat kasih yang pertama. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau, Allah yang sudah memberkati, Allah yang sudah melindungi dan yang menyertai kami. Kami sudah selesai Tuhan, terima kasih. Mengingatkan kami akan kasih Yesus yang pertama dalam hidup kami. Mengingatkan kami bagaimana kami benar-benar yang dahulu rindu pergi ke gereja, awal datang, tidak sabar mendengar firman Tuhan. Tegur kami Tuhan, jikalau kami sudah lupa itu semua. Dan bawalah kami untuk melakukan hal yang dahulu baik bagi nama Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Berkati kami hari ini dalam apapun tugas tanggung jawab kami. Dalam nama Yesus, amin.